doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama kami dalam doa kekuatanku channel Sabtu 7 Oktober 2023. Tema renungan kita hari ini, Maria menjadi teladan hidup kita, yang terinspirasi dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Renungan kita hari ini akan disiapkan dan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Stefanita PRR, yang saat ini bertugas di komunitas Noemuti Kefa. Dan doa kita hari ini akan bersama Suster Maria Oliva PRR yang saat ini bertugas di Filipina, Manila. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Tuhan memenuhi dunia, haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu, Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia, haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia, haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Engkau limpahkan kepada kami, khususnya penyertaan-Mu bagi kami dalam istirahat pada malam yang lalu. Kami mohon berkat-Mu bagi kami dalam kegiatan dan aktivitas kami pada seluruh hari ini. Bunda Maria Ratu Rosari, lindungilah, doakanlah kami pada Yesus Putra-Mu. Amin. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya,
Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Maria adalah teladan hidup kita, para beriman yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini gereja sejagat merayakan hari peringatan wajib bagi Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Bertepatan dengan hari peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosario ini, Penginjil Lukas juga mengisahkan tentang bagaimana malaikat Gabriel diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar baik kepada seorang perawan yang bernama Maria. Dalam kabarnya, Maria diberitahukan oleh malaikat bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamai Yesus. Secara manusiawi, Maria kaget dan terkejut mendengar kabar ini. Maria pun bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi, sementara Maria belum pernah berjumpa dengan laki-laki siapapun. Kabar yang sangat sulit dipahami oleh akal manusia ini, Maria menerima, menyimpan dan merenungkan apa yang Tuhan kehendaki dan inginkan bagi manusia. Bentuk ketaatan dan keimanan ini kepada Allah, Maria tunduk, berpasrah pada kehendak dan rencana Allah. Ia menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Sikap tunduk menunjukkan kepasrahan dan percaya penuh pada rencana dan kehendak Tuhan, meski ia tidak tahu bagaimana semua itu bisa terjadi dan akan terjadi. Jika kita memaknainya, tentu kita pasti bertindak secara kasar sesuai akal manusiawi kita. Ini adalah contoh keteladanan dan keimanan yang kuat dan tanpa syarat, sesuatu yang perlu kita teladani dalam hidup kita. Para beriman yang terkasih dalam Tuhan, bulan Oktober merupakan bulan Rosario, di mana gereja menetapkan untuk kita mendekati kepada Bunda Maria dan mengenalinya secara dekat. Bertepatan dengan bulan ini, hari ini juga gereja menetapkan untuk memperingati Santa Perawan Maria Ratu Rosario.
Maka bertepatan dengan hari peringatan ini, kita diajak untuk merenungkan setiap misteri-misteri hidup Kristus melalui doa rosario. Dan sebagai orang-orang beriman, kita tentu meluangkan waktu untuk mendaraskan doa rosario dalam hidup kita, baik secara pribadi, secara keluarga, juga secara komunitas basis atau lingkungan setempat. Maria adalah panutan dan teladan hidup kita, maka seperti Maria, kita juga dipanggil untuk memiliki keimanan yang kuat dan pasrah pada kehendak dan rencana Tuhan, sekalipun kita tidak memahami bagaimana rencana itu akan terwujud dalam hidup keseharian kita. Mari setiap kita merenungkan setiap peristiwa hidup kita dalam peristiwa hidup Yesus dan Maria melalui doa rosario, dan dengan demikian kita menjadi orang-orang yang memiliki iman kepada Bunda Maria. Juga kita belajar dari keteladanan iman yang teguh dari figur Maria untuk kehidupan kita setiap hari. Amin. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang membutuhkan doa, ya Bapa, kiranya Engkau selalu memberkati orang-orang yang membutuhkan doa dari kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak yatim piatu, marilah kita berdoa bagi anak-anak yatim piatu yang kurang mengalami kasih sayang. Bunda Maria, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah anak-anak yatim piatu dari segala macam mara bahaya dengan mantel biru-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu rumah tangga, marilah kita berdoa bagi para ibu rumah tangga, semoga mereka tabah, sabar, dan tekun dalam menjalani hidup mereka sebagai ibu rumah tangga, dan semoga mereka meneladani Bunda Maria sebagai panutan dalam menghadapi setiap situasi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita tunduk menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dan bersamamu, Dan bersama rohmu, semoga kita semua, saudara-saudara sekalian, senantiasa diberkati, dibimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.